Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat-sahabat, para pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di Yakum dan seluruh layanan yang ada di Yakum. Sekarang ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk perjumpaan kami dalam renungan saat ini. Sertai dan berkatilah kami di dalam kami mencoba untuk menghayati akan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kasih-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami menserahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan di kesempatan ini terambil dari 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi," kata Daud kepada Abisai, "jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Sahabat-sahabat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, relasi antara Daud dan Saul ini memang cukup unik gitu ya, cukup dramatis itu lebih tepatnya. Kenapa begitu? Karena Saul ketika menjadi raja, dia ditinggalkan Roh Allah dan dia sering mengalami histeria, frustasi, stres begitu. Nah, Daud sendiri adalah orang yang diurapi untuk menjadi raja, tetapi tidak otomatis menjadi raja. Dia diurapi ketika dia masih remaja, dalam proses perjalanannya sampai nanti ketika dia berusia 30-an tahun baru jadi raja. Jadi ada waktu yang cukup panjang. Nah, dalam waktu yang cukup panjang itu ada relasi yang dramatis. Yang pertama adalah Saul itu yang sering histeria, stres itu butuh hiburan, butuh ketenangan. Dan ketenangan itu didapat dari Daud yang bermain kecapi. Ketika Daud mulai berperang, mengalahkan Goliat, berperang lagi, mengalahkan setiap banyak musuh, Saul ini menjadi iri dan tidak suka terhadap Daud. Dan setiap kali ketika dia stres, histeria begitu, Daud sedang bermain kecapi, tiba-tiba tombaknya itu melayang dan kemudian Daud dilindungi oleh Tuhan, dia bisa mengelak dan beberapa kali terjadi.
Tetapi toh itu relasi yang terus berjalan. Sampai akhirnya Saul itu punya rencana cukup jahat. Dalam segala kebenciannya, Saul itu ingin membunuh Daud. Tapi tidak dengan tangannya sendiri. Caranya adalah Saul menawari Daud menjadi menantunya. Karena Daud itu muda, belum punya istri, sedangkan Saul itu punya anak, Merab namanya. Nah, ketika ditawari Merab, Daud nggak mau. Karena bagi dia nggak layak untuk menjadi menantu seorang raja. Nah, dalam situasi seperti itu, adiknya Merab itu, Mikal itu sebenarnya agak bucin gitu ya sama Daud gitu ya. Dia senang banget dengan kepahlawanan dan kekerenannya Daud. Nah, dalam situasi itu ditawari lagi yang kedua dengan Mikal. Masih juga nggak mau sebenarnya karena merasa nggak layak. Memang siapa saya untuk bisa memberikan mahar kepada Saul yang adalah seorang raja itu. Tapi kemudian dibujuk oleh anak buahnya Daud dan kemudian berkomunikasi dengan anak buahnya Saul dan sampai kepada Saul, maka Saul memunculkan mahar sehingga nanti Daud bisa layak untuk menjadi menantunya. Maharnya itu harus memberikan 100 kulit hitam laki-laki dewasa prajurit Filistin. Jadi sebenarnya ini adalah siasat Saul untuk membunuh Daud. Tetapi yang luar biasa, Daud memang diberkati, diurapi oleh Tuhan, dan yang dikumpulkan enggak hanya 100, tetapi 200 kulit hitam prajurit Filistin. Akhirnya Daud itu menjadi menantunya Saul. Bayangkan bahwa relasi yang dramatis itu. Saul ingin membunuh Daud dengan cara itu, ternyata nggak berhasil. Sekarang Daud menjadi menjadi menantunya Saul. Bayangkan relasi yang kayak apa. Hatinya Saul yang sangat benci karena iri kepada Daud menjadi menantunya. Kalau dia membunuh menantunya, berarti dia membuat anaknya kehilangan suami. Tapi itu yang terjadi. Dalam perjalanan singkat saja, akhirnya Saul merancang dan dengan jelas bersiasat untuk membunuh Daud. Dan kemudian Daud bersama dengan pasukannya yang setia dengan dia lari dari kejaran prajurit-prajurit Saul yang bahkan dipimpin oleh dirinya sendiri. Yang mengejar prajurit Daud itu tidak sederhana. 3.000 prajurit untuk mengejar Daud dan anak buahnya. Lari dari berbagai tempat, satu pindah satu tempat ke tempat yang lain seterusnya. Tapi Tuhan menolongnya. Dan sebenarnya ada 2 kesempatan yang Daud itu bisa membunuh Saul. Yang pertama adalah ketika ada di gua. Saul bersama dengan prajuritnya itu berhenti dan Saul harus membuang hajat dan masuk ke dalam gua, sedangkan di situ ada Daud bersama dengan pasukannya. Nah, apa yang dikerjakan oleh Daud? Dia ingin membunuh. Sama sebenarnya sudah diojo-ojoi gitu sama anak buah. Ini kesempatan kita mengakhiri pelarian kita. Ini kesempatan untuk mengakhiri penderitaan kita. Ini kesempatan untuk balas dendam. Tapi yang dikerjakan oleh Daud, dia hanya memotong pucuk jubahnya Saul dengan pedangnya dan belatinya itu. Dan dia tidak membunuh Saul, dia tidak menyentuh Saul sama sekali. Tapi ketika dia sudah lari dan dari jauh, dia mengatakan, aku punya kesempatan untuk membunuhmu, hei raja yang adalah mertuanya sendiri. Tapi aku tidak melakukannya. Karena aku takut akan Tuhan dan menghormatimu sebagai orang yang diurapi itu. Nah, bacaan kita itu sebenarnya adalah kesempatan kedua. Ceritanya Daud sedang ada di padang gurun, Saul mengejar Daud di padang gurun dan sebagainya dalam situasi malam. Mereka berkemah dalam segala kelelahan mereka. Daud bersama dengan temannya, anak buahnya Abisai itu mulai mengendap-endap. Bahkan bisa masuk ke kemahnya Saul. Sedang tidur,
Dan di situ ada tombaknya Saul sendiri dan ada kendiri di sampingnya. Dan Abisai mengatakan, ini kesempatan untuk mengakhiri. Tetapi dikatakan tidak, aku sama sekali tidak akan membunuh Saul. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan dan biarlah Tuhan yang bunuh, bukan saya. Tuhan akan membalasnya sendiri. Dan yang kedua dikatakan, memangnya kalau aku bunuh Saul, tidak ada hukum Tuhan yang akan berlaku sama saya. Itu akan terjadi. Kalaupun aku membalaskan sakit hatiku, maka pembalasanku akan dihitung Tuhan dan akan kembali kepadamu sendiri. Maka biarlah Tuhan yang akan membereskan dengan cara dan hukumnya. Entah mati sampai tua, entah mati di medan perang, tapi Tuhan yang mengumpulkan tangan. Dan akhirnya Daud mengajak Abisai pergi dan membiarkan Saul hidup. Bapak Ibu Saudara, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian kita, tema kita adalah soal mengikuti kehendak Allah. Selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan mengikuti pikiran dan hati kita. Kalau mengikuti pikiran dan hati kita, maka Abisai jauh lebih rasional dan itu yang seharusnya dilakukan. Tetapi Daud mengikuti kehendak Allah karena hak pembalasan itu punya Tuhan, maka dia tidak akan ambil pembalasan itu. Saya sering gojekan mengatakan gini, kita itu tidak boleh membalas orang yang jahat sama kita. Kenapa? Karena kita nggak punya ukuran yang pas. Misalkan nih ada orang yang jahat sama saya segini, maka saya akan balas dia kalau saya ini kebetulan karena saya itu pendeta, maka saya balasnya cuma segini. Harusnya dia terima segini, tetapi saya bilang Tuhan biar aku yang balas, saya balas segini, maka dia akan selesai dengan pembalasan yang harusnya dia terima. Gara-gara saya ngambil haknya Tuhan. Berarti ada selisih segini yang nggak dia terima. Gimana? Rela nggak? Enggak kan? Berarti memang kalau kita yang ngambil, jangan-jangan terlalu sedikit. Biarkan Tuhan yang balas itu lebih gede. Atau sebaliknya, orang itu jahatnya sama kita segini, tetapi kita itu balasnya segini. Ada selisih segini yang akan kembali dengan hukum tabur tuwe lah, karena saya tadi bukan karena tabur tuwe yang akan kita terima. Karena kita membalaskan sesuatu yang lebih besar dari ukuran Tuhan. Gak ada ukuran yang pas, maka yang pas itu punya Tuhan. Maka kasih aja sama Tuhan. Yang berikutnya lagi, bicara soal mengikuti, menyerahkan haknya Tuhan. Maka itu cara yang terbaik. Kerjakan bagian kita sebaik mungkin. Dengan sungguh-sungguh apa yang harus kita kerjakan dengan baik dan benar. Soal pembalasan, soal urusan yang lain itu biar Tuhan yang ngurus. Kita nggak usah ngurusi. Kadang-kadang kita kebaliknya. Kalau ada orang yang jahat sama kita, kita nggak boleh balas karena Tuhan mengatakan itu hakku. Tetapi kadang-kadang kita bilang, Tuhan, aku mau ambil. Tuhan gak usah ikut-ikut, biar aku yang balas. Padahal, kalau pas ada orang yang berbuat baik sama kita, harusnya kita yang balas kebaikan. Tapi kita bilang apa? Kalau ada orang baik sama kita bilang apa? Terima kasih ya, biar Tuhan yang balas. Kok malah Tuhan yang balas? Kalau pas baik, kita yang harus balas baik sama dia. Bukan malah salahkan sama Tuhan. Terbalik-balik gitu. Jadi, bagian yang saya usulkan adalah kerjakan bagian kita sebaik mungkin. Kalau ada apapun yang mengenai kita, serahkan sama Tuhan sebagai pengadil yang paling adil. Dengan begitu, maka kualitas kita akan lebih tinggi. Kita nggak dibebani dengan rekayasa manusiawi yang melelahkan. Karena Saul jauh lebih melelahkan, punya perasaan seperti itu daripada Daud yang lebih damai. Dia bisa berlari, dia menjadi orang yang diburu,
tetapi hatinya lebih damai daripada Saul. Dia berdamai dengan situasi, menyerahkan semuanya pada Tuhan, dan hatinya penuh damai. Sehingga hati yang penuh damai itu akan membuat dirinya ringan untuk mencapai banyak hal. Dan kita tahu, Daud mencapai banyak hal karena dia bersandar, hatinya diserahkan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup itu. Kiranya kita boleh belajar dari Daud untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan kami belajar akan kebenaran firman-Mu, bagaimana Daud dalam segala relasi yang dramatis dengan Saul yang adalah raja sekaligus mertuanya. Tetapi dia boleh belajar dengan sungguh-sungguh menyerahkan pembalasan itu kepada-Mu sebagai pemilik yang sesungguhnya. Dan Daud menyerahkan hidupnya kepada-Mu dan Engkau yang menjaganya. Berkatilah kami supaya kami boleh fokus dengan diri kami, dan apapun yang menyerang kami, yang melukai kami, yang bahkan juga memfitnah kami serahkan semua pembalasan itu kepada-Mu, karena Engkau yang memilikinya. Dan kami akan ringan dengan hidup dan hati kami akan melangkah jauh lebih ringan untuk mencapai banyak hal. Karena di sanalah kami akan menemukan kasih-Mu dan pertolongan menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ini semua dalam kemurahan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya, sekarang ini sampai selama-lamanya.